Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kitab Sunan Abi Dawud, Kitab Thaharah, bab yang ke-107, babun firrajuli yusibu minha madunal jima. Bab tentang seorang lelaki yang mengenai padanya hak kembali kepada istrinya, ya. Madunal jima, selain jima. Maksudnya melakukan sesuatu dengan istrinya, mencumbui istrinya tapi tidak berjima. Ini kaitannya dengan masih dengan yang istri yang sedang haid, ya. 267 qala hadatsana Yazid bin Khalid ibni Abdullah ibni Mauhab Ar-Ramliyu qala hadatsana Al-Laisu ibnu Sa'din qala an ibni Syihabin qala an Habibin maula Urwata, Habib maula Urwah, an-Nutbata maulati Maimunah. Maula itu bekas budak, ya. Habib bekas budaknya Urwah, Nutbah bekas budak perempuannya Maimunah. Maulati itu bekas budak tapi perempuan. Kalau maula bekas budak laki-laki. Laki-laki yang dulu jadi budak terus merdeka, itu namanya maula. Dimerdekakan. An Maimunata, dari Maimunah. Maimunah ini istrinya Nabi, ya. Bibinya Ibnu Abbas. Anna bahwasanya Rasulullah SAW karena yubashirul mar'ata, adalah beliau itu yubashiru, bermesraan atau bersentuhan kulit atau bercumbu gitu, mencumbui al-mar'ata, seorang perempuan, minan nisaihi, dari wanita-wanita beliau, dari istri-istri beliau. Wa hiya haidun, sedangkan dia itu haid, masih mengalami haid. Idza kana alaiha, apabila kana adalah alaiha, atasnya, atas istri tadi, izarun, sarung, maksudnya dia pakai sarung, izar itu sarung, ya. Ila ansofil fakhidaihi, sampai pertengahan pahanya, tengah-tengah pahanya, pertengahan awir rukbata ini, fakhidah ini, ansofil fakhidah ini, pertengahan dua paha, awir rukbata ini, atau pertengahan dua lutut, dua lutut, bukan pertengahan, ya. Awir rukbata ini atau dua lutut, dengkul itu, rukbah. Tahta jizu bihi, dia bertirai dengannya. Maksudnya memakai itu sehingga tidak berjima, gitu, ya, ditutupi dengan itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari, Muslim, ya, dan yang lain-lain. Bukhari di hadis 303, Muslim di hadis 294 dan 295. Ini saya tambahkan para perawinya sedikit ini, jadi mungkin bisa ini juga cuma ngambil saja dari aplikasi ini. Yazid bin Khalid bin Yazid bin Abdullah Al-Mauhab Al-Hamdani, itu nama lengkap, nama terkenalnya Abu Khalid Ar-Ramli Az-Zahid. Wafatnya tahun itu 232, 233 atau 237, ini beberapa riwayat, ya. Ibnu Hajar mengatakan dia thiqah, abid. Thiqah itu terpercaya, abid itu ahli ibadah. Thiqah orang yang terpercaya, abid ahli ibadah. Jadi Yazid bin Khalid ini thiqat, tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah semua, hadisnya sahih. Lais bin Sa'ad bin Abdurrahman Al-Fahmi Abu Haris Al-Misri Al-Faqih maula Abdurrahman bin Khalid bin Musafir. Maula itu bekas budak, ya. Wafat tahun 175 atau 174 Hijriah. Ibnu Hajar mengatakan bahwa dia thiqah, terpercaya, sabat, teguh. Sabat itu teguh. Ini maksudnya juga taktil, ya, ujian. Faqih, ahli fikih, pinter. Faqih itu pinter, ahli fikih. Seorang imam yang masyhur, itu Lais bin Sa'ad. Az-Zuhri itu adalah
Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Syihab bin Abdullah bin Haris bin Zuhroh bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Az-Zuhri. Orang Quraisy juga ini ya. Bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay ini kan. Nasabnya Nabi juga ada ini, Ka'ab bin Lu'ay juga. Abu Bakar Al-Madani, Al-Hijazi, tinggal di Syam lalu di Madinah. Lahir tahun kalau tidak 50 ya 51 atau 58 Hijriah. Wafatnya kalau tidak 124 ya 125 Hijriah. Ibnu Hajar mengatakan dia faqih, ahli fikih, pinter, ya faqih itu pinter, hafid, hafal, orang yang hafal, muttafaq ala jalalatihi, disepakati atas kemuliaannya, muttafaq ala jalalatihi, kemuliaannya, wa itqonihi, dan ketelitiannya, itqon, mutkin itu kan ya, teliti, wa sabtihi, dan keteguhannya. Kalau ahli hadis itu dikatakan hafid itu kalau hafal 100.000 hadis. Dari riwayat 600.000 hadis, itu dikatakan hafid. Kalau hafal Quran itu bukan hafid. Kalau sekarang hafid, gitu ya. Dulu tidak dikatakan hafid. Ya, orang hafal Quran itu saja ya. Jadi memang ilmu itu semakin lama semakin tercabut gitu. Ben menghafal Quran ini biasa banget itu. Sekarang juga banyak tuh yang hafal Quran, cuman maksudnya rawi-rawi ini rawi yang paling dhaif sekalipun hafal Quran masih hafal gitu. Al-Quran itu masih hafal, dikatakan hafalannya buruk, mungkin Al-Quran hafal gitu. Kita mikirnya, rawi kok hafalannya buruk, loh buruk-buruknya si hafal Al-Quran itu. Saelek-elek si hafal Al-Quran itu. Nah, kita kan orang hafal lagi ya, orang hafal tenan itu. Habib Maula Urwah bin Zubair adalah Habib Al-A'war Al-Madani. Maula Urwah, kok Urwab lagi? Urwah nih betul Urwab. Urwah bin Zubair Al-Qurashi Al-Asadi. Ini juga Ibnu Hajar mengatakan makbul. Bagian mengatakan makbul itu dhaif. Cuman ini nanti kan dikuatkan dari sanadnya Bukhari. Nutbah Maulah Maimunah, bekas budaknya Maimunah, kadang-kadang disebut Budyah, kadang-kadang Budnah. Nutbah, nun, dal, ba. Nutbah. Itu kalau nunnya tidak ada titiknya kan jadi ba bisa gitu. Gitu ya. Terus nutbah, dal, nun, dal, ba ya. Nun dan nun, dal, ba itu kalau tidak ada titiknya, nunnya bisa jadi ba. Dalnya tetap dal, bisa jadi dal tapi ini enggak tetap dal. Terus ba-nya bisa jadi ya. Ba sama ya itu bedanya kan cuma titik. Titik siji atau titik loro to nggih. Nek ra titik padha itu. Gini, ora nek apa-apa ya, ba sama ya sama kan? Makanya nutbah bisa keliru budiah gitu. Budiah bisa juga budnah loh nih lagi. Budnah itu kan ya-nya jadi nun, nah gitu loh. Ya sama nun itu kasarnya apa? Bedanya apa? Bedanya titik saja. Ya titik 2 di bawah, nun titik 1 di atas. Titiknya enggak ada, ya sama. Itulah makanya dulu orang Arab, saya bisa bayangkan orang Arab tuh mau iso isane itu, artinya orang nek titik loh itu. Nah, sekarang kan cuma enggak ada harokat ya. Kita sinau nahu bisa baca, tapi kalau enggak ada titik itu loh, saya bayangkan piye, makanya Khaybar iso keliru Hunain, loh, soal banget ya. Khaybar sama Hunain itu bisa keliru. Karena tadi, karena enggak ada titiknya. Sesudah itu ada titik di zaman Rasul itu masih ada titiknya. Kemudian mulai beberapa waktu Rasul menyampaikan Al-Quran itu ya mulai ada titiknya kemudian. Ini dia lalu makbulah menjadi sahabiyah Nabi karena jadi budak kemudian merdeka kan jadi maula. Maimunah itu adalah istri Nabi, bibinya Ibnu Abbas. Keterangan, suami dan istri boleh bermesraan berjumpa ketika istrinya mengalami haid. Boleh, tidak ada larangan. Istri seharusnya tetap memakai kain sarung atau kain jenis apapun yang menutupi bagian antara pusar sampai lutut atau setidaknya sampai pertengahan paha. Ditutupi karena khawatir kalau jatuh pada jima. Suami boleh tidur bersama istrinya yang sedang haid dan diperbolehkan melakukan apa saja bersama istrinya kecuali jima. Yang tidak boleh cuman jima saja, yang lainnya boleh dilakukan. Istri tetap diperlakukan baik dan dihargai sebagai istri ketika dia mengalami haid. Tidak boleh disingkirkan dari rumah, disia-siakan, diperlakukan buruk.
Seperti kemarin kita belajar yang orang Yahudi itu kan ya, orang Yahudi kan sendirikan, kayak rumah cilik di luar sana, terus tidak makanya nggak campur, kayak gitu. Ini salah, tidak boleh begitu. Yang dilakukan oleh Islam tidak seperti itu, tetap seperti biasa, hanya saja tidak boleh dikumpuli gitu saja. Baik, 268 qala hadatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Syu'batu qala an Mansurin qala an Ibrahim anil Aswadi an Aisyata qalat. Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW itu ya'muru ihdana, menyuruh ihdana salah seorang dari kami, idza kanat haidon, apabila dia itu haid, nyuruh apa toh? Antat taziro, supaya bersarung, pakai kain sarung. Tsumma yudhaji'uha zaujuha, kemudian suaminya tidur bersama dia, yudhaji'uha menidurinya, maksudnya tidur bersama dia. Doja'an itu kan tempat tidur ya. Tidur bersama istri itu tadi. Wa qala marratan yubashiruha, dan berkata di waktu yang lain, rawinya nih maksudnya ya, bukan yudhaji'u tapi yubashiruha, bercumbu dengannya, bermesraan dengannya. Ini di sini juga sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lain-lain. Ya. Perawinya ya, sedikit tentang perawinya. Muslim bin Ibrahim al-Asadi al-Azdi al-Farahidi maulahum Abu Amru al-Basri, dikenal dengan sebutan Syaham atau Al-Qassab. Wafat pada tahun itu 221 sampai 223 itu ya. Ibnu Hajar mengatakan dia thiqah, terpercaya. Makmun itu juga terpercaya. Dapat diamanati gitu ya, makmun, amanah. Mukathir itu banyak meriwayatkan hadis. Dari kata-kata kafir, kafaro, mukathirun itu banyak meriwayatkan hadis. Buta pada akhir hayatnya dia buta. Kalau cuman buta gitu nggak ada masalah sebenarnya, karena kan mereka kan hafal gitu. Hadis itu kan hafal. Jadi ora weruh ora apa-apa, karena hafal. Masalahnya kalau hafalannya hilang lah itu loh. Masalahnya di situ saja. Tapi kalau cuman buta saja, asal hafalannya masih terjaga nggak ada masalah. Apalagi orang-orang buta kan malah biasanya kuat hafalannya gitu. Lebih kuat hafalannya. Biasanya begitu, sehingga malah tidak ada masalah. Jadi cuma diberitahukan saja bahwa dia buta pada akhir hayatnya. Syu'bah bin Hajjaj bin Warad al-Ataki al-Azdi Abu Bustam al-Wasiti al-Basri, Maula Abdah bin Aghor, Maula Yazid bin Mihlab bin Sufroh. Wafatnya tahun 160 Hijriah. Ibnu Hajar mengatakan dia hafid mutkin. Hafid, hafal, banyak hadis, puluhan ribu hadis, ratusan ribu hadis, dan mutkin, hafalannya itu kuat gitu loh, teliti, hafalannya mutkin, tidak salah. Kadang-kadang orang hafal tapi sabako ayahfat katanya gitu, biar hafal, saya lali. Ya hafal orang hafal, kapan? Tahun-tahun wingi, saya lali. Itu namanya bukan mutkin. As-Sa'uri mengatakan bahwa dia adalah ulama pertama yang meneliti jalur hadis di Irak. Jadi Syu'bah bin Hajjaj ya, seorang ahli rijal pertama kali di Irak. Dia rajin beribadah, abid. Ini juga sama nih, namanya abid gitu tuh, itu jangan bandingkan seperti kita, enggak. Kita apa namanya, sagep neng masjid, kira salat sunnah gitu disebutkan abid. Kalau orang abid zaman dulu itu, ini yang saya sendiri agak opoyo gitu loh, jadi menyaksikan, tapi ada, kalau kita baca di kitab-kitab sirah atau biografi ulama-ulama zaman dulu itu, ngomong gini nih, saya selama 40 tahun sholat subuh dengan wudhunya sholat isya. Itu saya sendiri, opoyo itu. Saya sendiri menyaksikan ngomong itu ya, omongan orang ya maksudnya ya. Kita bukan kok kita terus ngapusi ya, tidak begitu. Tapi maksudnya apa gitu. Sekarang bayangkan, kalau sholat subuh dengan wudhunya sholat isya, artinya kan tidak tidur. Tidak tidur, tidak berkumpul istri itu berarti. Kan gitu.
itu pasti mungkin, artinya masih mungkin nih orang kebanyakan ulama, bukan kebanyakan, banyak ulama yang tidak punya istri memang membujang gitu. Jadi tapi ora turu gitu apa enggak, tidak tidur sama sekali. Jadi sholat subuhnya itu dengan wudhunya sholat isya gitu. Itu mungkin ya dikatakan abid ya kayak gitu tuh. Jadi yus kayak koyong apa mungkin kalau kita ketemu itu ya coro Imam Hasan Al Basri ya. Hasan Al Basri ngomong pada murid-muridnya, nah murid-muridku, kalau kalian melihat Ahlul Badar, para sahabat yang ikut perang Badar, maka kalian akan mengatakan mereka itu orang gila, orang edan. Jadi kenapa? Oh, yang dipikir akhir otak itu, tapi kira dunia 12 itu. Jadi kita dikatakan kalian akan mengatakan mereka gila. Tapi kata Hasan Al Basri juga pada murid-muridnya, kalau Ahlul Badar melihat kalian, maka mereka akan mengatakan kalian itu setan. Oh, lakon yang golek dunia tok itu setan itu gitu yael ya. Itu gitu. Artinya kita bisa bandingkan jauhnya gitu loh ya. Itu padahal itu Hasan Al Basri itu. Orang tabiin lah ya, bukan sahabat. Tapi dia mengatakan begitu. Artinya kenapa? Itu tadi. Sekarang ini memang waduh banget kalau zaman biyen gitu ya. Waduh banget. Nah, saiki wong mulang ngaji ora mudeng apa kecelok ustaz kok. Kan gitu tuh ya. Kadang-kadang kok kapan jadi ustaz? Dek wingi, lho kok dek. Kalau ulang-ulang pengajian jadi ustaz. Padahal enggak tahu apa-apa. Nggo Quran ra mudeng, hadis ra mudeng gitu kan sekarang ini. Nah, padahal zaman dulu enggak itu. Namanya orang bisa mulang itu dia sinau suwe gitu. Sinau. Terus model zaman dulu kan modelnya dihafalke. Jadi belajar, paham terus dihafalne gitu loh. Ya nulis tapi tidak banyak tulisannya tuh, yang lebih kepada hafalan. Jadi kalau kita bayangkan Ibnu Hajar Asqalani itu nulis kitab Fathul Bari, Syarahnya Sahih Bukhari, itu biar cuma hafalan. Jadi dia belajar pada guru-gurunya itu meriwayatkan dari Bukhari, jadi dia punya guru sampai kepada Bukhari itu, Ibnu Hajar Asqalani itu. Lalu dari guru-gurunya itu dia apalke, pokoknya hadisnya begini-begini. Terus nanti ketika nulis dengan hafalan, tidak buka buku, hafalan ditulis. Sudah. Jadi, padahal kalau kita pernah baca Fathul Bari ya, sekedar sebagai tambahan saja. Yang sudah pernah baca, yang belum pernah ini sebagai informasi. Kalau kita baca Fathul Bari itu, kita tidak cukup ada 15 jilid yang saya punya itu ya. Ada yang 12, ada 15 jilid. Ada yang komplit itu ada yang 15 jilid. Itu kalau kita pegang sak jilid itu kurang, karena gini modelnya itu. Hadisnya Bukhari itu kan diriwayatkan di beberapa kitab, di kitab yang macam-macam. Satu hadis di beberapa kitab muncul diulang gitu loh. Dari kitab ini ada karena babnya beda-beda. Lah Ibnu Hajar itu apal dia, apalnya gini. Misalnya hadis ini muncul di Kitabul Jihad, di Kitabul Kitabul Iman, di Kitabul Adab misalnya ini saya ngawur saja ini, 3 kitab itu. Itu di Kitabul Jihad dia akan menerangkan hadis ini gini diterangkan sebagian. Sisanya keterangan itu nanti ada di Kitabul Adab gitu. Di sana. Silahkan lihat sana. Itu ya ada, keterangan itu ada itu. Sudah nerangkan gitu nanti yang masalah begininya itu saya terangkan di sana. Itu ya ada betul. Nah, itu maju ya, jadi dari sini ke sini. Kadang-kadang mundur. Yang di sini dia cerita, ini sudah saya terangkan di sana. Kelingan gitu loh. Saya bagian, ya Allah ini kok iso itu, kelingan loh. Saya kan nulis buku ya. Saya tuh lali kok. Bab saya nggak wingi apa kan saya lihat sudah lali itu. Jadi tak terangkan yang dia, yang gula isi gitu. Nah ini itu iso kelingan tuh. Padahal apa nulis loh itu. Yang ini nanti saya terangkan di sana, karena nanti di sana saya bicara itu. Dan kelingan gitu. Kadang-kadang maju gitu, kadang-kadang mundur. Kelingan juga ini saya terangkan begini-begini. Bagian ini ya kamu lihat di sana. Maka saya kalau dulu belum ada Samilah itu, nggak Fathul Bari gitu, bingung deh saya. Jadi nggak loro itu, mulang nggak loro, ijek kurang deh. Iki cek balik orang jiko nenggon kitab itu jiko dah. Jadi kudu ngantek 3-4 itu karena itu tadi hadisnya diterangin yang ini. Nah, karena ada Samilah jadi gampang gitu. Arek bukai sekali kabeh kan gitu kan ya. Nah, dulu kan susah sekali. Itu kita yang moco aja kangelan. Nah, dia itu nulis loh. Kan gitu kan ya. Angel-angel moco diangel nulis loh gitu. Nah, itu begitu. Itu sekedar gambaran. Jadi kita sama ulama zaman dulu itu jauh sekali. Belum sampai kepada sahabat belum. Ini baru tabi'in barangkali ya. Kalau Imam Abu Hanifah itu tabi'in, Imam Ahmad itu mungkin ya tabi'in. Ahmad Abu Hanifah, Imam Malik ya. Imam Malik itu juga tabi'in.
Imam Syafi'i tabi'in, kemudian Imam Ahmad juga tabi'in, sudah itu kan baru Bukhari gitu kan ya. Baru Ahmad baru itu zamannya Bukhari. Itu sudah atba'ut tabi'in lah. Sudah sekian. Ibnu Hajar lebih sini lagi. Sudah jauh dari Bukhari. Itu saja masih seperti itu kemampuannya gitu kan. Nah, ini kita sekarang ini aduh banget. Ya. Ada orang-orang yang pintar ada tapi tetap kalah dengan orang-orang pintarnya zaman dulu gitu ya. Baik, balik sini lagi. Mansur bin Mu'tamir bin Abdullah bin Rabi'ah atau Mansur bin Mu'tamir bin Atab Abdullah bin Rabi'ah atau Mansur bin Mu'tamir bin Atab bin Farqad As-Sulami. Ini kok atau gini gimana? Karena dia punya guru beberapa. Menurut guru saya nasabnya ini, menurut guru yang ini nasabnya begitu gitu, beda-beda sedikit. Wafat tahun 132, 133. Ibnu Hajar mengatakan dia thiqah, terpercaya, sahabat, teguh, tidak melakukan tadlis. Tadlis seperti saya pernah sampaikan, tadlis itu menyamarkan ya. Jadi ada rawi yang tidak disebutkan namanya atau disebutkan dengan nama lain. Prinsipnya menyamarkan cacat pada sanad atau pada matan. Kemudian Ibrahim An-Nakhai adalah Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Aswad bin Amr bin Rabi'ah bin Zahal bin Rabi'ah bin Zahal bin Sa'ad bin Malik bin An-Nakha. Kok orang duwe nasab pirang-pirang ini kok apalah gitu, karena mereka menjaga. Orang-orang Arab kan begitu. Kayak Ar-Rabitatul Alawiyyin itu yang sekarang sedang disoal tuh. Tenane kuwi nasab tekan Nabi. Tes DNA. Kayak tes DNA Nabi juga DNA-ne piye gitu ya, biar kayak piye tuh mikirnya. Pokoknya tes DNA, wah aku harus tuturan Nabi kuwi gitu. Mereka itu nggih, Rabitatul Alawiyyin itu punya silsilah. Dan silsilah itu bisa diuji gitu. Jadi kayak Habib Rizik misalnya, dia itu keturunan Nabi yang ke-37 kalau enggak salah. Jadi mbah ke-37 itu Nabi gitu. Sekian jadi jalur itu dia apal gitu. Dan mereka itu punya apa? Istilah ya asosiasi tadi namanya Rabithah tadi ya, Rabitatul Alawiyyin itu gitu. Misalnya ada orang ngaku, "Kamu siapa?" "Saya bin Syihab." "Kamu bin Syihab? Anaknya siapa kamu?" "Nah, ini. Tinggalnya di mana?" "Di sana." Terus diteliti. "Oh, renek bin Syihab ning kono tinggal di sana." Enggak ada. Itu mereka tahu gitu. Misalnya anggaplah di Klaten gitu ya. Ini saya ngawur saja ini. Wong dudu wong Arab dadi ngawur gitu. Jadi kowe bin Syihab, tenane kowe malah ngerti. Kalikotes renek bin Syihab ning Kalikotes. Itu mereka tahu itu. Ngapusi kowe gitu mereka tahu gitu. Terus ditelusur. Bin Syihab kuwi bapakmu jenenge sapa? Iki. Bapaknya sapa iki? Renek. Iki lah anak iki. Itu mereka tahu gitu loh. Jadi sampai gitu. Nah, artinya ya itu kelebihan mereka. Nah, kita bae ra ngerti jenenge. Putune lho takoni. Mbahmu jenenge sapa le? Simbah. Lha coba. Eyang jenenge sapa? Eyang jenenge. Yang putri yang kakku. Asmane sapa? Ya Eyang ya itu. Itulah orang Jawa iki. Bae padahal itu. Kayak bapake ra ngerti jenenge. Bapakmu sapa? Bapak gitu. Ya. Dan kembali ke sini. Jadi ini Ibrahim An-Nakhai. Langsung saya ke Ibnu Hajar saja. Ibnu Hajar mengomentari sebagai sikoh tapi banyak meriwayatkan hadis mursal. Tapi fakih dia, pinter dia. Hadis mursal itu apa? Hadis yang gugur satu rawinya sesudah sahabat, sesudah tabi'in. Namanya mursal. Baik yang gugur itu tabi'in maupun sahabat. Aswad bin Yazid An-Nakhai, adalah Aswad bin Yazid bin Qais Al-Qamah bin Sulaiman bin Kuhail bin An-Nakhai. Abu Amru dikenal dengan Abu Abdurrahman Al-Kufi, dia saudaranya Abdurrahman bin Yazid dan paman Ibrahim An-Nakhai dari arah ibu. Kalau orang Arab itu paman dari arah ibu sama arah bapak itu beda, satunya khol, satunya am. Kalau am, paman dari arah bapak, saudaranya bapak yang laki-laki, kakak atau adiknya bapak laki-laki. Kalau khol, saudara laki-lakinya ibu. Nanti adiknya ibu yang laki-laki atau kakaknya ibu yang laki-laki. Ya kita kan sama dong, Pak D, Pak Ali itu kan. Podo, Pak Ali dari arah bapak kan sama. Ibnu Hajar mengklasifikasinya sebagai muhadram. Muhadram itu muhadram bukan muhadram. Muhadram itu orang yang hidup di masa Nabi, tapi nggak ketemu Nabi. Hidupnya itu waktu dia hidup itu Nabi masih hidup, gitu loh, masih sezaman. Tapi nggak ketemu Nabi, artinya dia bukan sahabat. Karena sahabat itu definisinya orang Islam ketemu Nabi walaupun cuma sekali,
ketemu Nabi walaupun cuma sekali, terus mati dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Nah ini mukhadram itu orang Islam tinggal hidupnya di masa Nabi, tapi tidak ketemu Nabi, sehingga mukhadram namanya. Gitu. Terus gampangnya gini lah, Nabi di Mekah, Madinah ya, dia itu tinggalnya di Irak misalnya gitu loh, misalnya begitu, atau di Persia atau di mana, orang Islam. Gitu. Semasa dengan Nabi, tapi tidak ketemu Nabi, gitu. Bisa jadi kan, ada kemungkinan. Ya. Namanya mukhadram. Sikoh, mukafir, banyak meriwayatkan hadis. Ya kalau ini, dia tidak mungkin meriwayatkan langsung dari Nabi, mesti dari orang lain. Dari Aisyah kan ini ya. Ini kan tadi Aswad ya, Aswad dari Aisyah. Sebenarnya dia itu mukhadram, tapi karena tidak ketemu Nabi, mesti harus lewat sahabatnya adalah Aisyah. Isinya sekarang ya, mengenakan sarung maknanya menutupi pusarnya serta bagian di bawahnya sampai ke lutut serta bagian di bawahnya. Dari pusar sampai ke lutut atau bagian di bawah lutut sedikit, itu sarung itu maksudnya begitu. Berkenaan dengan suaminya menidurinya, keterangannya ada dua macam. Pertama, yang dimaksud dengan suami, yang dimaksud adalah suami secara umum. Yang dimaksud adalah suaminya adalah Nabi SAW. Jadi Aisyah mengungkapkan sesuatu yang zahir dengan istilah yang mudmar, yang tersembunyi. Suaminya itu kan Arbe ya, Nabi. Kan tadi bunyinya kan wa yudji'uha zaujuha gitu kan. Tsumma yudji'uha zaujuha gitu. Ihdana salah satu dari kami, berarti ihdana ini adalah salah satu dari istri Nabi gitu kan ya. Terus kalau dia haid, dia suruh pakai sarung, lalu Nabi tidur bersama, suaminya tidur bersama dia. Lah, istrinya Nabi, suaminya siapa? Ya Nabi berarti, wong istrinya Nabi kok, kan gitu tuh. Ihdana, itu kalau yang pertama. Yang kedua, itu secara umum, bukan khusus. Jadi yang dimaksud adalah suami secara umum kepada istrinya masing-masing. Sehingga pernyataan ihdana, salah seorang dari kami, sebelumnya itu bermakna salah seorang muslimah. Nah, gitu. Bukan salah seorang dari Ibu Mukminin, ibunda orang-orang beriman. Ibunda orang beriman kan istrinya Nabi. Diperhatikan ya, ini kita lihat di hadisnya itu, mudah-mudahan bisa diikuti. Jadi kalau pakai LCD proyektor itu bisa tak terang nih. Kalau ada tapi. Pas rening jaluk, rening ora tinggu. Ini mana tadi? Ini ya. Bunyinya kan ya'muru ihdana. Rasulullah SAW menyuruh salah seorang dari kami. Ini kalau yang dipahami pertama, ihdana itu salah seorang dari kami istri Nabi gitu loh. Salah satu dari istri Nabi. Kami itu kembalinya kepada istri Nabi, Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin. Sehingga yang dimaksud zaujuha ini ya Nabi, gitu loh. Suaminya istri Nabi. Artinya namanya saya istri Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini umum, ihdana itu salah seorang di antara muslimah, orang Islam, itu muslimah, wanita yang muslim. Gitu, berarti yudhojiwa, zaujuha, ya zaujnya dia, suaminya dia, ya suaminya masing-masing, maksudnya begitu. Kalau itu istrinya si Fulan gitu ya, berarti ini suaminya ya si Fulan, istrinya siapa ya itu suaminya itu gitu loh maksudnya. Jadi yudhojiwa, zaujuha, baliknya bukan Nabi tapi suaminya masing-masing. Itu gitu ya prinsipnya. Jadi bagaimana itu? Ya gini loh, Nabi nyuruh, wahai orang-orang muslimah, kalau kalian haid, kalian bisa tidur bersama suami, tapi kalian pakailah sarung, begitu loh. Kan ya bisa dong ya? Bisa dipahami. Jadi bukan kok Nabi nyuruh orang terus kemudian bukan, tapi secara umum gitu loh. Jadi ini kan masalah fikih ya, diterangkan. Boleh istri itu tidur bersama suami ketika istrinya haid itu boleh, tapi dia pakai sarung. Nah, supaya tidak terjadi jima tadi, gitu prinsipnya begitu. Maksudnya begitu. Kalau itu dipahami secara umum. Kalau dipahami secara khusus, ya berarti Nabi nyuruh istri-istrinya. Salah seorang, kalau kamu haid, kamu pakai sarung. Nah, gitu loh. Ngomong begitu. Nanti Nabi tidur bersama dia. Tidak apa-apa, tidur saja kan. Bukan berzina. Kemudian, bagaimanapun macam keterangannya,
yang berlaku terhadap ibunda orang-orang beriman, Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, ini juga berlaku pada seluruh wanita secara umum. Jadi baik tadi yang dimaksud ihdana adalah salah seorang dari istri Nabi, maupun yang dimaksud ihdana adalah salah seorang dari orang muslimah, ya muslimah yang orang Islam, laki perempuan, itu sama saja, hukumnya sama kok. Hukumnya istri-istri Nabi itu juga hukumnya muslimah secara umum, gitu. Artinya kalau mereka itu bisa bermesraan atau berkumpul dengan suaminya asal bukan jima loh ya, tinggal bersama suaminya satu kamar, satu tempat tidur dengan suaminya tidak ada masalah, maka wanita secara umum juga begitu, muslimah secara umum juga sama gitu. Itu bukan khusus berlaku bagi istri Nabi saja, tidak. Gitu. Jadi dipahami pertama atau kedua sama saja, hukumnya berlakunya umum. Syu'bah ragu-ragu apakah Isa mengatakan menidurinya yudhaji'uha atau yubashiruha. Ragu-ragu, yang ragu-ragu Syu'bah. Jadi meragukan. Ini kan hadasana Muslim bin Ibrahim, hadasana Syu'bah nggih. Syu'bahnya ragu-ragu. Mansur itu gurunya itu mengatakan yudhaji'uha zaujuha atau yubashiruha zaujuha. Tapi sama-sama mubasyarah pun maksudnya juga tidak bukan jima, yudhaji'u juga tidak bukan jima juga. Karena yudhaji itu dikatakan jima ya bisa, tapi yang di sini bukan jima maksudnya, karena tidak boleh. Sudah kita bahas dulu ya, wanita haid tidak boleh dikumpuli. Sudah 2 hadis, karena ini masalah fikih, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ini saya paksakan agak panjang karena satu bab yang sama nih. Ra kudu ramung to, guys. Nek ra ramung ya to kesuk ben. Enggak ada ya. 269. Qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya qala an Jabir bin Subah. Qala sami'tu Khilasan Al-Hajari. Khilas Al-Hajari qala dia berkata sami'tu Aisyah, aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi nggih. Takulu dia berkata, kuntu adalah aku, keadaannya aku itu, aku. Ini kalau orang bahasa Arab gini, biasa kuntu ana itu. Kita kan double-double. Aku adalah aku, piye iki. Orang kita kan tidak begitu. Wa Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW, Nabi itu fisyiaril wahid. Nabi itu kami bermalam, kami menjalani waktu malam, bisa tidur, bisa yang lain, maksudnya Bataya itu berbuat sesuatu di malam hari gitu ya. Mau tidur apa yang lain. Fi syiaril wahid, pada satu syiar satu. Syiar itu pakaian dalam. Pakaian dalam maksudnya pakaian yang nempel ke tubuh. Bisa selimut, bisa sarung, bisa yang lain. Ini saya ini ya, saya kan pakai baju. Di sini kan masih ada kaos ini. Yang maksudnya syiar itu yang kaos ini, karena habis kaos ini langsung tubuh saya gitu. Nggak pakai baju lagi kan. Artinya itu yang dikatakan syiar itu gitu. Kalau yang ini disar namanya. Disar itu pakaian luar. Jadi ya ayyuhal muddatsir itu kan. Yang orang yang berselimut. Selimut di situ selimut yang bukan mepet tubuh. Nah, mepet tubuh namanya syiar. Pada selimut, kalau kita tidak pakai lain selain selimut itu, jadi yang saya nggih, selimut itu dibuka terus kelihatan telanjang gitu. Tadi ya, itu yang jadi pakaian yang menempel tubuh itu namanya syiar. Tapi kalau pakai selimut, tapi dia sudah pakai baju dulu. Pakai selimutnya jadinya disar gitu. Disar sama syiar. Jadi, itu kalau yang terkenal itu kejadian Ansor okay, ketika Fathu Mekah. Nyimpang sedikit nggih. Ansor ketika Fathu Mekah itu kan mereka melihat Nabi itu memberi orang-orang Mekah pemberian yang banyak itu. Orang-orang baru masuk Islam ini. Diberi pemberian yang banyak. Terus karena gitu orang-orang Ansor, wah ini Rasulnya sudah ketemu sama saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, wah dikasih banyak, kita nggak dikasih apa-apa itu. Jadi orang Ansor sama sekali nggak dikasih. Ada ghanimah itu 100 kambing, ada orang masuk Islam. Wes kayak bagianmu kayak 100 kambing dikei, kayak ini sama dia. 100 kambing, satu orang gitu. Orang Ansor tidak dikasih sama sekali. Sudah lalu orang Ansor ini udah kelesian itu. Wah ini Nabi ketemu harus dulu-dulu dewe, kayak dia lah istilah nih ini gitu kan. Nabi terus dengar itu terus dipanggil. Kalian mengatakan begini. Iya ya Rasulullah, mereka ngaku itu. Rasul kemudian panjang pidato panjang itu kan ya, sampai mereka pada nangis
Salah satunya dia mengatakan annasu disar wa antum syiar kan gitu. Antum syiar ya ansor orang-orang ansor, kalian tuh syiar, pakaian dalam saya. Wa annasu disar, mereka itu pakaian luar. Nah, gitu loh. Rasul mengatakan, apa kalian tidak ridho wahai orang-orang ansor? Mereka itu pulang bawa kambing, bawa sapi, bawa kerbau nggak ada ya. Sapi, unta, kambing, sedangkan kalian pulang ke Madinah bersama Rasulullah. Kowe ridho apa ora? Kono entuk wedhus kowe entuk Rasul kowe ridho apa ora? Wah gitu kan, sama Rasulullah, sampai mereka nangis. Nangis semuanya nangis sampai membasahi janggut-janggut mereka kan gitu ya. Semuanya nangis. Mereka mengatakan radina billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah gitu kan. Kami ridho. Sudah kami ridho ya Rasulullah. Kono untuk dunia apa? Yang penting ini untuk Nabi. Nabi nanti balik ke Madinah lagi gitu loh. Nabi tidak di Mekah. Nabi karena beliau muhajir, yang hijrah, haram hukumnya tinggal di Mekah, enggak boleh. Boleh datang ke Mekah untuk haji umroh saja, tapi habis itu pulang. Itu hukum yang berlaku bagi muhajir kan ya. Sudah hijrah ke Madinah ya sudah, tinggal di Madinah, tidak boleh balik tinggal lagi di Mekah, nggak boleh. Gitu. Begitu ya, maka Ansar kemudian baru sadar, oh iya ya, wong-wongnya kudu dikein dunya, oke, dikein Nabi loh, kan gitu kan, mulai ondi gitu, mulai nggak Nabi karena mulai nggak wedhus sih mulai ondi gitu. Nah kita ya wedhus nih karo Nabi kan gitu, wong Jawa sini, ya mulai wedhus mulai Nabi. Ya Nabi ini karo wedhus gitu. Ya ora ana siji tok pilih Nabi. Para Ansar kemudian mereka jadi sadar, oh iya ya, kita ini pakaian dalam itu kan jarang dilepas tuh ya. Paling dikolas saja kan dilepasnya. Nah, pakaian luar itu pakai jaket itu. Jadi copot kan gitu kan. Pakaian luar itu disar, tapi kalau syiar tidak dilepas. Lagi ya. Kembali ke sini fi syiaril wahid. Wa ana haidun tomisun. Tomis itu sama dengan head. Jadi ini juga takkid saja. Head itu ya tomis itu juga head. Head dan head, pokoknya gitulah. Fa in asabahu minni syai'un, maka jika menimpa beliau, mengenai beliau mini dariku syai'un, sesuatu sedikit, maksudnya darah headnya kena sedikit pada Nabi, ghasala makanahu, beliau membasuh tempatnya itu, makanahu, tempat yang kena darah head tadi. Walam yakduhu, dan tidak melampauinya. Misalnya ini, bajunya kena darah head. Lah yang kena darah itu dibasuh, tidak lebih dari itu gitu loh. Artinya kok sing kena guru titik ini terus sampai dikubah kabeh enggak gitu. Ya yang itu saya dibersihkan dari darah head. Maksudnya gitu, tidak melebihi itu gitu. Lam yakduhu, tidak melebihi dari lokasi yang terkena darah itu. Summa sholafi, kemudian beliau sholat dengannya. Wa in asoba, dan jika menimpa mengenai takni saubahu, maksudnya adalah saub kainnya Nabi, minhu darinya, dari darah head tadi syai'un, sesuatu sedikit, ghasala makanahu, beliau membasuh bagiannya, tempatnya ya, lokasinya, makanahu, walam yakduhu, dan tidak melampauinya, summa sholla bihi, kemudian beliau sholat dengannya. Ini cuma takwilan gitu. Jadi asobahu minni ini kan asoba saubahu, maksudnya gitu, bukan kena tubuhnya tapi kena kainnya. Nah, kena tubuhnya, ya apalagi kena tubuhnya juga dibasuh juga, kan najis ya. Ya kita kena najis itu kan diresihi, sudah yang sudah hilang najisnya ya sudah. Nah, kalau itu kain, asal itu sudah hilang darahnya itu dari situ, ya sudah suci lagi tuh, gitu loh maksudnya. Maka tidak usah berlebih-lebihan. Banding kecipratan kumbah HP, ya tidak harus begitu. Nah, Nabi tidak begitu. Ya, mau dikumbah HP ya boleh, tapi bukan karena itu yang harus dilakukan, bukan kan? Memang dia mau begitu ya boleh-boleh saja, teman. Yang dilakukan Nabi cuman yang kena darah itu saja. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, selain Abu Dawud ya Nasai, Musnad Ahmad, dan yang lain-lainnya. Ini ada rawi-rawinya, Musaddad bin Musarad bin Musarbal, sudah pernah kita bahas, ya. Itu adalah asalnya namanya Abdul Malik bin Abdul Aziz. Musaddad adalah lakopnya. Lakop itu julukan dia. Wafat tahun 228. Ibnu Hajar mengatakan dia thiqah hafid, thiqah terpercaya, hafid, hafal. Yahya bin Sa'id bin Faruh al-Qattan al-Hafid, ini dia dikenal dengan nama Yahya al-Qattan itu ya. Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri al-Ahwal, dia adalah maula Bani Tamim. Wafat pada tahun 198. Iha itu Ibnu Hajar nih, saya singkat saja. Ibnu Hajar dalam takrib, Teki itu takribut tahdib.
Jadi Ibnu Hajar itu nulis Tahdzibut Tahdzib kitabnya itu. Judulnya apa? Kitab Rijal. Itu merupakan tahdzib dari Tahdzibul Kamal. Kitab Rijal isinya perawi hadis itu namanya kitab Rijal. Biografi, ini rawi ini begini-begini, komentar ulama begini-begini itu. Yang gede itu namanya Tahdzibul Kamal susunan Al-Mizzi. Kalau di maktabah kita itu kalau nggak salah 15 jilid kalau salah ini. Kalau salah ya berapa pokoknya sekitar itu. Terus Ibnu Hajar membuat tahdzibnya. Tahdzib itu apa lagi? Komentar atau ringkesan atau sedikit komentar terhadap takrib tadi. Bukan cuma ringkesan, kadang-kadang lebih lengkap malah takrib. Jadi terhadap Tahdzibul Kamal, Ibnu Hajar bikin Tahdzibut Tahdzib. Asalnya Tahdzibu Tahdzibil Kamal gitu loh. Tahdzib Tahdzibul Kamal. Terus Ibnu Hajar bikin ringkesan dari Tahdzibut Tahdzib itu namanya Takribut Tahdzib. Kalau Tahdzibut Tahdzib itu ada 8 jilid atau 9 jilid. Kalau takrib itu cuma 2 jilid. Cilik-cilik gitu. Ya, anak cilik banget sih, gede. Seperti cuma 2 jilid saja. Isinya kesimpulan. Jadi, fulan bin fulan, menurut saya orang ini gini. Kesimpulan-kesimpulan gitu. Ya, kalau yang ini komplit. Fulan bin fulan. Ulama ini mengatakan begini, ulama itu mengatakan begitu gitu. Terdetail sekali. Bahwa tahun sekian. Kalau yang ini cuma ringkas. Jabir bin Subah Ar-Rasibi Subhun ya. Abu Bishr Al-Basri itu kakek Sulaiman bin Harb dari arah ibunya. Dia itu menurut Ibnu Hajar suatu Khilas bin Amr Al-Hajari Al-Basri sikot tapi juga memursalkan hadis, meriwayatkan hadis secara mursal. Syiar adalah kain yang melekat dengan tubuh atau pakaian dalam. Melekat dengan tubuh. Hadis ini menjadi dalil bolehnya suami bersentuhan kulit dengan istri yang sedang haid dan tidur bersamanya dengan satu selimut tanpa ada kain sarung yang dikenakan istri. Itu kan tidak sebutkan kain sarungnya. Jadi ada kemungkinan kena darahnya itu. Tomis adalah takkid untuk haid karena kedua lafal ini bermakna sama. Tomis itu juga haid itu juga tomis. Bila kain suami atau bagian tubuhnya terkena darah haid istri, maka dibasuh dengan air hanya pada lokasi yang terkena itu, tidak melebihinya. Ini fikihnya begitu ya, bahwa mau nambahi ya boleh saja, tapi ini yang wajib seperti itu. Pokoknya kalau sudah bersih dari situ, ya nggak apa-apa. Ini kalau kita melihat hadis seperti ini terbukti bahwa yang bisa meriwayatkan begini ini ya istri Nabi kan. Kalau orang lain mana bisa? Gitu. Kalau dia itu orang lain, terus orang lain ini anggaplah siapa itu? Misalnya bapaknya Aisyah pun, Ibu Abu Bakar pun, kan dia tidak layak loh, mosok menceritakan seperti itu. Gitu. Walaupun ini anaknya, Aisyah itu anaknya, kan begitu. Maka yang paling mungkin ya istrinya Nabi. Maka itu salah satu fungsinya Nabi itu berbilang istri, berpoligami. Karena ada banyak hadis yang diriwayatkan dari beliau melalui jalur istrinya, gitu kan ya. Dan begitu itu jangan dinilai, kok hadis tentang kayak gitu. Masalahnya ini masalah hukum, gitu loh. Jadi diterangkan detail sehingga kalau nggak detail nanti orang salah. Sampai Nabi itu pernah di hadisnya Bukhari atau Muslim dia ngecek tentang itu. Jadi kalau orang sudah selesai haid, gimana itu ya Rasulullah? Lalu saya menerangkan, bunyinya bagaimana saya agak lupa. Terus prinsipnya sampai jelas memasukkan kain atau bagaimana gitu. Terus orang itu tanya, wanita itu tanya lagi, bagaimana ya Rasulullah? Sampai akhirnya Aisyah yang menerangkan, gini loh, Bu, gitu kalau cara sekarang ya. Gini loh Bu, diterangkan oleh Aisyah. Ya begitu itu. Tapi sampai malu gitu, masuk nerangnya sampai, karena ya tanya, ya dia juga terangmu dengenan, maka tanya iya sampai detail gitu lah. Rasul kan, iki tak terang nih, terangnya lebih detail lagi, mungkin beliau juga malu kan, maka yang menerangkan Aisyah, gini loh Bu, sampai diterangkan oleh Aisyah, sampai kita dapat riwayatnya kan ya, kamu bawa kapas, masukkan ke situ, dilihat, dicek apakah masih keluar darahnya apa enggak gitu, terangkan seperti itu. Jadi begini-begini ini semakin menyadarkan kepada kita posisi istri Nabi itu penting sekali untuk menerangkan fikih gitu. Karena kalau enggak tidak bisa sampai kepada kita. Kalau tidak sampai kepada kita, nanti orang merasa iki wis sah salatnya padahal enggak sah, belum selesai masalahnya. Kan gitu kan? Itu pentingnya. Maka untuk hal-hal begini ini nanti kalau orang komentar iki koyo ngono kok ya diterangne lu nek ra diterangane engko salah, nek salah ra payu salate. Kan gitu masalahnya. Gitu. Contohnya ya. Baik, sebelum lanjut, ada pertanyaan barangkali? Silakan. Tadi Ustaz
Ada, tapi saya belum cek lagi. Ada sebenarnya sisanya. Barangkali di waktu lain nih. Sadat bin Musarhad. Ada lagi? Monggo. Orang dikatakan sampai tadi, berapa? Sebagian mengatakan 100.000, sebagian 600.000. Ada beberapa versi. Bisa anggaplah 100.000 aja ya. 100.000 ya, wakeh banget. Ini arba ini lali-lali wae. Karena petang puluh loro. Itu pun orang nggo sanad nggih. Guru langsung an Abi Hurairah langsung di matannya. Ada temannya Ustadz Rosid itu. Ustadz Rosid Basir, saya sering menyampaikan, saya karena dengar sendiri dari beliau. Ustadz, teman saya itu apalagi kuat banget waktu beliau kan mulazamah ya di Mekah sekian tahun. Apalagi kuat banget. Bukhari apalagi. Muslim apalagi. Kutubus sitah itu apal kabeh. Jadi Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Apa? Sudah ya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, 6 kitab itu apal. Sampai kitab 9 apal. Kutubutis apal. Subhanallah. Saya bayangke kayak Musnad Ahmad kaya ngono apal. Terus gimana? Terus dia itu masih hatinya itu masih bergejolak. Apa sih tak apal apa nah gitu. Ibnu Katsir diapal ya? Astagfirullah. Ibnu Katsir Sunan apa namanya? Tafsir Ibnu Katsir diapal ke? Apa juga itu? Sampai akhirnya karena entek ngapal nih kamus coba tuh. Kamus tuh diapal ke, subhanallah. Itu kata Ustaz Rasid itu. Kuat sekali hafalannya. Jadi kita kalau anak tuh ngecek itu apa hadis sana apa itu. Hadis Sahih Bukhari padahal berapa hadis? 8.000-an hadis gitu. Itu hafal. Jadi bisa kayak gitu. Jadi makanya nek kayak Ustadz Adi Hidayat yang sudah cukup hebat kan menurut kita ya, ngapal ngetek gitu. Ternyata ijek sing ngluwi gitu loh. Ijek sing ngluwi itu ngapal ke kudu putis ae kayak piye saya bayangnya. Kuwi piye ya. Jadi ketajamannya kayak apa. Itu tadi sekedar sebagai gambaran saja. Ada lagi? Cukup nggih? 270. Qala hadatsana Abdullah bin Maslamah qala hadatsana Abdullah yakni Ibnu Umar. Ibnu Ghanim, Abdullah bin Umar bin Ghanim. Qala an Abdurrahman yakni Ibnu Ziyad, Abdurrahman bin Ziyad. Ya. An Umar bin Ghurab, Umar bin Ghurab qala inna ammatan lahu, sesungguhnya bibinya. Nah ini ammah itu bibi dari arah bapak. Kalau khalah bibi dari arah ibu. Ammatan laha haddatsathu, menceritakan kepada dia annaha sa'alat Aisyah. Si bibinya itu dari arah bapak itu cerita pada dia bahwa dia tanya kepada Aisyah, qalat Aisyah, dia berkata, Aisyah ya, Aisyah berkata, keliru ya. Amah tadi berkata kepada Aisyah, ihdana, salah seorang dari kami itu tahidu, dia itu haid. Salah seorang dari kami, maksudnya salah seorang dari muslimah, kami dan teman-teman itu, salah satu dari kami itu haid. Walaisalaha wali zaujiha illa firashun wahid, dan dia dan suaminya itu tidak punya kecuali satu kasur saja. Suami istri ini cuma punya satu kasur saja. Gimana maksudnya gitu loh? Apa harus pisah tempat tidur? Qalat, Aisyah berkata, biruki, aku kabarkan kepadamu bima sona'a Rasulullah SAW, dengan apa yang Rasulullah SAW berbuat, yang diperbuat oleh Rasulullah. Sona'a itu berbuat, mengerjakan, melakukan. Dakhala, beliau masuk ke kamarku, maksudnya gitu ya. Tidak disebutkan, ya sudah mafhum, sudah dipahami. Beliau masuk, famadha ila masjidihi. Kemudian beliau terus berjalan menuju ke masjid beliau. Masjid di sini maksudnya tempat sholat yang ada di kamar itu. Misalnya ini kamar gini ya. Biasa orang sholat di situ, misalnya gitu misalnya. Di sini tempat tidur, di sini lemari. Bukan yang lemari orang ya. Itu waktu itu ada meja-meja misalnya gitu, dari situ tempat sholatnya di situ, misalnya begitu. Tapi langsung duduk situ, sholat di situ. Kalau Abu Dawud, takni masjidah baitihi. Nah, ini yang dimaksud Aisyah adalah masjid di rumahnya itu, masjid di kamarnya itu. Dikatakan rumah ya bisa, dikatakan kamar yang bisa, cuman kecil ya. Rumahnya istri Nabi itu kan cuman satu kamar atau satu setengah kamar gitulah ya kurang lebih. Falam yansorif hatta ghalabatni aini, maka beliau tidak bubaran dari sholatnya itu hatta ghalabatni aini, sampai mengalahkan aku
mataku, maksudnya aku ngantuk gitu loh. Dikalahkan oleh mata itu maksudnya ngantuk, tidur. Aku udah ngaji kalah orang melipat, berarti turu gitu. Wa auja'ahul bardu, dan menyakiti beliau itu al bardu, dingin. Ademen Nabi itu. Setelah selesai sholat, ya sudah selesai sholat, Aisyah sudah tidur, terus Nabi kedinginan, terus Nabi berkata, idni mini, udni atau udni mini, mendekatlah kepadaku. Ini tidak sini Aisyah. Aku itu lalu aku berkata, ini haid, saya sedang haid ya Rasulullah. Faqala Rasul mengatakan, wa'in, meskipun begitu, wa'in itu maksudnya, ya apa-apa, tetap wae, suruh mendekat gitu. Iksifi an fakhidaika, singkapkan kain dari pahamu. Jadi dibuka sedikit dari pahanya itu. Fakasyaftu fakhidaya, maka aku menyingkapkan kain, membuka kedua pahaku. Fawado'a khaddahu, lalu beliau meletakkan pipi beliau, wasodrahu, dan dada beliau, sodr dada, ala fakhidi, pada pahaku. Wahana itu alaihi hatta dafi'a wa nawa, dan aku itu ngamplok, itu namanya, menelungkupkan tubuhnya kepada Nabi. Hatta dafi'a, sampai Nabi itu merasakan hangat, wa nama, dan tidur. Kan kademen dong ya, dikekap gitulah gambarnya gitu. Tidur di situ, dikekep, Aisyah menengkupkan tubuhnya ke tubuh beliau sampai beliau merasa hangat dan tertidur. Cuma hadis ini dhaif, ya. Jadi Albani juga mengatakan hadisnya dhaif. Kalau kita cek di periwayatnya, ya itu dari Abdullah bin Maslamah dulu ya. Abdullah bin Maslamah itu adalah Abdurrahman Al-Madani Al-Basri. Itu dikatakan sikoh oleh Ibnu Hajar, tidak ada masalah. Terus yang kedua, Abdullah bin Umar bin Ghanim Ar-Ra'ini, Abdurrahman Al-Afriki, Afriki atau Afriki, Qadi Afrikiyah, Qadi orang Afrika yang jadi Qadi orang Afrika. Mesir, Sudan itu kan Afrika, Tunisia itu kan Afrika, Libya itu kan masuk Afrika juga. Ditetapkan sikoh oleh Ibnu Yunus, Abu Hatim tidak mengenalnya. Ibnu Hibban keterlaluan dalam mendoifkannya, jadi dikatakan doif, sangat doif oleh Ibnu Hibban. Biasanya Ibnu Hibban itu mudah mensikotkan orang, tapi ini dia mendoifkan orang ini. Abdurrahman bin Ziyad, an bin Munabih, dan seterusnya itu disebut juga dengan Abu Khalid Al-Afriki, Qadi Afrika, termasuk ulama Mesir. Lemah hafalannya lemah, artinya jadinya doif. Walaupun dia lelaki yang soleh, orangnya soleh tapi hafalannya lemah, tidak dipakai. Umarah bin Hurab al-Basabi, ya. Dia adalah Ibnu Azib, tidak diketahui tahun wafatnya. Menurut Ibnu Hajar di Takrib, dia seorang tabi'i yang majhul itu tidak dikenal. Bisa majhul ain atau majhul hal kan ya. Salah bila dianggap sebagai sahabat. Dia bukan sahabat, dia itu tabi'in. Amatu Umarah tambah lagi. Jadi bibinya Umar itu siapa? Tidak dikenal sama sekali, tidak disebutkan namanya. Bibinya dari arah bapak siapa itu? Tidak dikenal. Makanya karena ada beberapa orang yang doif ini, jatuh hadisnya jadinya doif. Tidak bisa terangkat. Kalau isinya sendiri, ya, Masjid Baiti maksudnya lokasi di rumah atau kamar yang biasa digunakan sebagai tempat sholat. Kalau rumah besar gitu, enek nggon musolane. Nah ini rumahnya kecil-kecil, ya cuman bagian tertentu saja yang biasa dipakai sholat di situ gitu. Walabatni aini, maksudnya mataku mengalahkan aku, artinya tertidur, kalah oleh matanya sendiri, ngantuk. Didapatkan dari sunnah hadis, kita dapati, ini mestinya bukan didapatkan, gitu. Kok didapatkan, kita dapati ini, dapatkan dari sunnah hadis, kita dapati bahwa Nabi mesra dan akrab dengan semua istri beliau, walaupun sedang haid, beliau tetap saja memenuhi hak istrinya lah, gampangnya gitu ya. Ya karena butuh juga, istri juga butuh suami, suami juga butuh istri, juga diperlakukan dengan baik walaupun sedang haid. Itulah teladan kita Nabi. Ya, kalau mau jadi teladan begitu mestinya. Berikutnya 271, qala hadatsana Sa'id bin Abdul Jabbar, qala hadatsana Abdul Aziz yakni Ibnu Muhammadin an Abil Yaman an Ummi Dzarrah an Aisyah annaha qalat kuntu idza hidtu, adalah aku idza hidtu, apabila aku haid.
nazaltu anil mithal, aku tuh turun dari mithal. Mithal itu kasur al hasir di atas tikar. Jadi turun dari kasur yang biasa tidur bersama Nabi itu. Falam nakrub, dan kami tidak mendekat Rasulullah SAW. Walam nadnu minhu, dan kami tidak mendekat dengan beliau. Nadnu itu sama dengan nakrub juga ya. Nadnu kami mendekat, tidak dekat, mendekat pada beliau, minhu dari beliau, hatta nadhuro, sampai kami suci. Ini gimana maksudnya kok? Tadi kan dekat sekali, ini malah tidak dekat, kenapa? Kalau dipahaminya, anggaplah di sini sahih gitu ya. Kalau ini sahih, memahaminya adalah mendekat di sini maksudnya tidak berjima, nah, gitu loh. Jadi tidak mendekatnya ini kalau itu dipahami sebagai mendekat betul-betul, maka ini sudah mansuh hukumnya. Karena gini, kalau ini dipahami mendekatnya adalah jima, berarti memang benar mereka tidak berjima kan? Istri Nabi dan Nabi tidak berjima ketika istrinya sedang haid, sama. Tapi kalau mendekat di sini dipahami mendekat dalam arti sesungguhnya, bukan kiasan ya, bukan kinayah dari jima, mendekat cedak-cedak itu berarti ini sudah mansuh oleh hadis yang sahih tadi gitu loh. Yang tadi kan Nabi mendekat pada istrinya, tidur bersama, bahkan satu ranjang yang sama, bahkan satu selimut yang sama juga kan gitu kan. Tapi itu yang sahih, yang ini berarti sudah mansuh oleh itu. Kalau dipahami sebagai mendekat dalam arti sesungguhnya. Tapi kalau dalam arti kinayah masih berlaku, memang iya gitu. Wala taqrabuhunna hatta yathurna itu kan. Taqrabuhunna maksudnya kan jima kan. Bukan kok mendekati anu kan tidak. Dua kalau hadasana Musa ibnu Ismail, kalau hadasana Hamadun an Ayyuba an Ikrimata an ba'di azwajin Nabi, dari sebagian istri Nabi SAW. Anan Nabi SAW maka kana idza arada minal haidi syai'an, apabila beliau menginginkan, arada pengin, minal haid dari wanita haid, istrinya yang haid maksudnya, syai'an sesuatu, maksudnya bermesraan dengan istri, alqa ala farjiha thauban, beliau menutupkan kain pada farjinya, pada kemaluan istrinya itu, dengan terhalang itu sehingga tidak berzina. Rasulullah tetap bermesraan dengan istri walaupun sedang haid, dengan menutupkan kain pada kemaluan istri. Hubungan suami istri merupakan hal yang harus dijaga bersama, baik untuk menjalankan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah murni, kayak sholat, baca Quran, puasa, haji, itu namanya ibadah mahdhah. Nah, ghairu mahdhah, ya muamalah kita itu namanya ghairu mahdhah itu. Ibadah wujudnya apa? Wujudnya masak itu. Wujudnya apa? Wujudnya membersihkan rumah, itu kan ibadah juga toh. Tapi itu ghairu mahdhah, bukan yang khusus. Bukan ibadah murni itu. Wujudnya muamalah tapi diniati ibadah, bisa. Oh bisa. Mau semua aktivitas muslim itu jadi ibadah kok, kan gitu toh. Terakhir 273 qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an Syaibani qala Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, menyuruh kami, memerintahkan kami, fi fauhi haidatina, pada awal haid kami, awal malam, faih itu malam menjelang isya atau apa ya, makanya prinsipnya sudah mulai larut gitu. Haidatina pada haid kami, anat taziro, supaya kami bersarung. Awal malam itu maksudnya tadi loh, malam bagian awal gitu, bukan malam pertama, bukan. Tsumma yubashiruna, kemudian beliau bermesraan dengan kami, mencumbui kami. Tapi wa ayyukum yamliku irbahu, dan siapa di antara kalian yang bisa menguasai irbahnya? Irbah itu hasrat untuk berzina, ya, keinginan berzina. Kama kana, sebagaimana adalah Rasulullah SAW yamliku irbahu, menguasai nafsunya, nafsu untuk berzina itu. Maksudnya ini perkataan Aisyah ini, kalau selain Nabi apa bisa gitu loh, menjaga supaya tidak sampai ke jima itu apa bisa? Nabi bisa mengendalikan lah, nek suami-suami yang lain apa bisa? Itu pertanyaan Aisyah, sekedar menyaksikan saja gitu. Di sini sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah
Muwatta Malik dan banyak lagi. Fauh adalah awal malam, ya ini ketika kegelapan mulai datang. Kalau maghrib itu kan belum pati gelap, gitu. Nanti mulai isya itu kan sudah mulai gelap, semakin gelap. Irbun adalah nafsu untuk berjima atau hasrat seksual kepada istri, itu namanya irbun. Rasulullah SAW mampu menguasai, mengendalikan nafsunya, sehingga walaupun bermesraan dengan istrinya, maka beliau tidak akan mengumpuli istrinya yang sedang haid. Ini nanti kalau begini nih, makanya ini jadi warning, warning. Suami-suami itu boleh bermesraan dengan istri, tapi hati-hati loh. Jangan sampai berjima kalau istrinya haid, kan gitu. Nek khawatir, ya jangan, gitu saja kan. Jangan mendekat atau jangan berbuat yang menjurus ke arah jima, karena khawatir tidak bisa mencegah, gitu loh ya. Karena kalau tidak khawatir gitu. Seperti mencium istri waktu Ramadan, puasa, mencium istri kan tidak batal puasanya. Tapi kalau kemudian maaf terbangkit syahwatnya, terus mengeluarkan air mani, lah kan jadi masalah itu. Kan gitu kan? Kenapa? Karena jadi batal. Sebagian ulama mengatakan begitu. Makanya kalau itu khawatir gitu, ya jangan mencium. Tapi kalau Nabi, ini juga sama kan, Aisyah juga mengatakan, tapi siapa yang bisa menjaga irbahnya tadi? Tentang mencium itu juga gitu kan. Aisyah juga, periwayatnya juga Aisyah, dan dia juga mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa menguasai nafsunya seperti Nabi, gitu masalahnya. Sehingga, jadinya kalau menurut mazhabnya Aisyah, ya Nabi rapopo, ya Nabi jangan, gitu loh. Tapi tetap saja hukumnya tetap halal, tidak dosa. Mencium istri waktu Ramadan itu tidak membatalkan puasa, tidak. Ya. Bermesraan dan berjumpa suami istri ketika istri sedang haid itu terbagi menjadi 3 keadaan. Ini fikih ini ya. Pertama, kalau itu pada lokasi kemaluan, maka itu hukumnya haram. Jelas nggak boleh kan? Jima itu berarti hukumnya haram. Kedua, pada selain lokasi di atas pusat dan di bawah lutut. Jadi lokasinya tidak lokasinya di atas pusat dan di bawah lutut gitu loh maksudnya. Hukumnya halal, boleh. Kemudian ketika pada lokasi di antara pusat dan lutut, tapi bukan pada kemaluan, maka ini ulama terbagi jadi 3 pendapat. Jadi yang pertama, kalau pada kemaluan jelas haram. Kalau di atas pusat dan di bawah lutut, maaf ya, ini agak vulgar, tapi mudah-mudahan bukan karena itu, tapi karena masalah fikih saja. Di bawah lutut, maka itu halal, tidak ada masalah, karena jauh kan. Tapi sekarang yang antara pusat dan lutut, tapi bukan pada kemaluan, bagaimana itu? Itu pertama dikatakan haram oleh Malik, Abu Hanifah, dan mayoritas ulama. Haram, jangan, tidak boleh. Yang kedua makruh, tidak haram, ini dikatakan oleh An-Nawawi, dan ini yang paling kuat menurut Abu Thaib Abadi, penulis kitab Aunul Ma'bud, yang paling kuat yang ini, tidak haram, makruh saja. Ketiga, pendapat ketiga, bila suami termasuk yang bisa menguasai nafsunya sehingga bisa dipastikan tidak terjadi jima, maka boleh. Bila tidak, maka tidak boleh. Jadi kalau bisa, mubah. Tapi kalau tidak bisa, haram gitu loh. Rauso, ya haram, jangan. Jadi prinsipnya begitu. Sekali lagi ya, ini dibahas bukan untuk menyingkapkan sesuatu yang gampangnya kayak vulgar atau porno, bukan, tapi ini kaitannya dengan masalah hukum. Karena kalau hukum memang harus dibahas secara detail, tidak bisa dibahas secara global, nanti jadi masalah. Baik, alhamdulillah bisa selesai 8 halaman. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Silakan. Tapi ada yang pernah pendapat yang atau mungkin kalau masyarakat awam kan dia ada pelatihan. Ya. Itu ada apa yang saya katakan? Walau alam, kalau melihat hadisnya memang sejajar Nabi sama Ibnu Abbas itu kan sama dipindahkan saja ya. Jadi sebelah kiri pindahkan sebelah kanan, cekal sirai itu, cilik tau ya. Cekal sirai pindahkan sebelah kanan nih, sebelah kanan bukan agak mundur, enggak sejajar. Laki-laki sama laki-laki gitu. Kalau laki-laki sama perempuan memang depan belakang. Laki-lakinya depan, perempuannya belakang. Perempuan sama perempuan juga sejajar, jejer. Kalau laki-laki sama perempuan walaupun istrinya sendiri depan belakang, tidak sejajar gitu ya. Yang mundur sedikit saya belum tahu. Apa ada riwayatnya, padahal saya tidak tahu nih. Tidak bisa
menyampaikan. Ada lagi? Cukup nggih? Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil